Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Nafarohmah, NIM 32421037 dari kelas akuntansi 2021 Malam, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Video ini saya buat sebagai bentuk dari lanjutan tugas mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Nah, jika pada minggu sebelumnya video yang saya buat adalah mengenai tutorial penggunaan akurat online dari awal seperti pembuatan akun, login, lalu pembuatan database perusahaan, lalu bagaimana cara input modal awal, cara input barang dan jasa, lalu transaksi pembelian. Nah, jika yang belum mengerti atau belum mengetahui, boleh dilihat terlebih dahulu video saya yang sebelumnya. Karena pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan pembelian aset tetap untuk perusahaan kita. Nah, selain itu saya juga akan melakukan transaksi penjualan dari perusahaan ya. Lalu kita juga akan mencoba untuk menginput atau melakukan pembayaran beban karyawan. Nah, sebenarnya minggu lalu saya sudah sempat juga memasukkan pembayaran beban, tapi jika minggu yang lalu itu bebannya beban listrik. Kalau sekarang saya akan membuat pembayaran beban gaji karyawan. Nah, baiklah, untuk itu saya langsung saja ya. Ini saya punya 5 contoh kasus. Kita lihat dulu contoh kasusnya. Nah, ini untuk contoh kasus yang pertama. Pada tanggal 8 Oktober 2023, PT C membeli jasa servis AC PT Perusahaan AC sebanyak 5 unit. Kita ingat-ingat lagi, 8 Oktober 2023, PT C membeli jasa servis AC sebanyak 5 unit. Nah, sekarang kita kembali ke akurat online-nya. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, sama seperti video saya yang sebelumnya, kita masuk ke penjualan, lalu kita masuk ke faktur penjualan. Nah, ini kita masukkan jika tadi pembelinya adalah PT C. Nah, ini PT C, kita simpan sebagai data baru. Nah, tanggalnya tadi adalah tanggal 8 Oktober 2023. Nah, ini tadi pesannya kan cuci. Oh, tadi PT C pesannya servis ya. Servis sebanyak 5 unit. Ini kita ganti dulu. 5 unit. Nah, ini jadi 2 juta. Ini kita info lainnya kita tulis pada ini PT C gitu ya, misalnya servis AC 5 unit. Nah, PT C servis AC 5 unit. Ini kita tambahin tanggalnya 8 Oktober. 8 Oktober 2023 gini aja. 2023 PT C servis AC 5 unit. Nah, ini kita lihat lagi, kita cek apakah sudah benar servis AC 5 unit. Nah, kalau sudah kita tekan lanjut. Nah, tadi ini sudah saya masukkan yang contoh kasus yang pertama. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, kita sekarang kembali ke penjualan, lalu ke penerimaan penjualan. Nah, tadi kan yang melakukan pembelian adalah PT C. Ini kita tekan. Lalu uang yang diterima mau dimasukkan kemana? Nah, ini coba kita masukkan ke kas kecil. Nah, tadi tanggal bayarnya tanggal 8 Oktober. Kita tekan. Lalu ini pilih, nah ini tadi yang 2 juta ya. Kita cek dulu. Kalau sudah, ini informasi diskon kan nggak ada ya. Ini lalu kita lanjut. Nah, ini kan sudah masuk di sini faktur dibayarnya. Nah, ini kan masih belum terbayarkan ibaratnya ya. Ini kita tekan dulu yang ini, hitung nilai pembayaran. Nah, ini kan sudah.
Terus ini kita simpan. Nah, ini sudah masuk transaksi yang pertama. Kita cek coba ya di daftar laporan. Terus masuk ke buku besar, keseluruhan jurnal. Ini tanggal 1 Oktober sampai 31. Ini ya, kita tekan. Kita cek tanggal 8 Oktober. Nah, 8 Oktober faktur penjualannya. Ini piutang usaha pada penjualan sebesar 2 juta. Nah, penerimaannya masuk ke, tadi kan saya masukkan ke kas kecil. Nah, ini kas kecil pada piutang usaha. Sudah 2 juta. Nah, ini sudah balance ya. Sekarang kita tutup dulu. Nah, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh kasus yang kedua, pada tanggal 8 Oktober 2023, PTD membeli jasa cuci AC PT Perusahaan AC sebanyak 10 unit. Kita ingat-ingat lagi juga, 8 Oktober 2023, PTD membeli jasa cuci AC sebanyak 10 unit. Nah, sekarang kita kembali ke akurat online-nya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, ini juga sama seperti contoh soal yang pertama ya. Kita masuk ke penjualan, lalu kita masuk ke faktur penjualan. Ini kita tulis cari pelanggannya tadi PTD. Nah, ini kita simpan PTD sebagai data baru. Tanggalnya tadi masih sama ya, tanggal 8. Lalu jasanya yang diminta tadi jasa cuci AC. Cuci AC-nya sebanyak 10 unit ya tadi. Nah, 10 unit 2.500.000. Info lainnya kita tulis 08 Oktober 2023 PTD cuci AC 10 unit. Nah, ini kita cek lagi cuci AC 10 unit. Nah, jika sudah, ini kita klik lanjut. Nah, jangan lupa untuk disimpan. Kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, kita masuk ke penjualan lagi, lalu ke penerimaan penjualan. Ini kita cari, tadi nama pelanggannya itu PTD ya. Ini banknya kita masukkan ke, sekarang coba kita masukkan ke bank BCA. Nah, ini tanggal bayarnya tadi tanggal 8 juga. Nih, cari. Nah, 2.500.000 tadi kan. Kita tekan. Kita lihat dulu, kita cek. Nah, kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, jangan lupa untuk dicek ini, hitung nilai pembayaran. Nah, sini sudah muncul 2.500.000. Kita cek-cek lagi, 8 Oktober. Nah, ini sudah kita simpan. Nah, untuk contoh kasus yang kedua sudah selesai. Ini sekarang kita coba masuk ke contoh kasus yang ketiga. Untuk contoh kasus yang ketiga, kita bacakan ya. Pada tanggal 9 Oktober 2023, PTE membeli jasa cuci AC PT Perusahaan AC sebanyak 7 unit. Nah, ini kita ingat-ingat lagi. 9 Oktober 2023, PTE membeli jasa cuci AC sebanyak 7 unit. Sekarang kita kembali ke akurat online-nya. Nah, untuk contoh kasus yang ketiga ini masih sama ya, cuman tanggalnya saja tadi yang beda. Ini kita masuk ke penjualan lagi. Kita masuk faktur penjualan. Terus ini kita tulis PTE. Kita simpan, ini tanggalnya tanggal 9 tadi ya. Nah, ini minta jasa cuci AC tadi ya, sebanyak 7 unit. Nah, ini info lainnya kita tulis 07 Oktober 2023 PTE cuci AC 7 unit. Nah, kita cek-cek lagi. Sudah benar. Ini lalu kita klik lanjut.
Kalau sudah, jangan lupa untuk disimpan. Nah, setelah itu kembali lagi ke penjualan, ke penerimaan penjualan. Kita cari tadi nama pelanggannya, PTE, lalu banknya ini mau dimasukkan kemana? Kas kecil atau Bank Mandiri, Bank BCA. Kita coba masukkan lagi ke Bank BCA ya. Nah, tadi tanggalnya tanggal 9. Ini, nah 1.750.000 ya tadi. Kalau sudah, ini kita klik lanjut. Nah, ini kalau sudah, jangan lupa ditekan yang hitung nilai pembayaran. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Nah, sudah selesai. Ini coba ya, kita cek ke daftar laporan. Laporan ke buku besar, keseluruhan jurnal. Kita cek sampai tanggal 31. Nah, ini kita cek tanggal 8 tadi ya. Tanggal 8. Nah, ini tanggal 8 tadi yang 2.500.000 kan punyanya dari PTD tadi ya, yang cuci 10 unit. Lalu ini kita yang tanggal 9 ini dari yang PTE, yang 1.750.000 ini. Nah, di penerimaan penjualannya masuk ke Bank BCA tadi kan, Bank BCA pada piutang usaha. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh kasus yang ketiga ya. Ini kita tutup dulu. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus yang ketiga. Maaf, maksud saya untuk contoh kasus yang keempat. Untuk contoh kasus yang keempat, ini pada tanggal 10 Oktober 2023, PT Perusahaan AC membayarkan gaji karyawan bulan Oktober sebanyak Rp19.600. Ini 2 Oktober 2023 ya. Nah, ini 19.600 ini saya hitung dari misal ini punya 7 karyawan, dengan satu karyawannya gajinya sekitar 2.800.000-an ya. Kalau 2.800.000-an dikali 7 kan ada 19.600.000. Nah, gitu. Sekarang kita kembali ke Akurat Online-nya. Nah, contoh kasus yang keempat tadi kan untuk pembayaran gaji karyawan bulan Oktober ya. Nah, ini kita coba masuk ke bagian kas dan bank. Nah, ini lalu klik pada bagian pembayaran. Nah, ini kita pilih mau bayar melalui apa? Bank BCA, kas kecil atau apa ya? Ini kita pakai Bank BCA dulu. Nah, tanggalnya tadi tanggal 10 Oktober. Lalu ini kita klik, ini kita bayar gaji karyawan. Nah, beban gaji upah honorer. Ini caranya masih sama. Kalau mau masukkan beban listrik, tinggal nyali aja yang beban listrik ya. Misalnya ini kan ada listrik. Nah, ini ada. Cuman kita sekarang bayarnya gaji karyawan. Nah, ini kita masukkan. Ini nominalnya berapa? Tadi 7 karyawan 9.600.000 ya. 19.600.000. Nah, sekarang kita masuk info lainnya, kita klik. Bayar gaji karyawan. Karyawan 7 orang 19.600. 19.600.000 gaji karyawan 7 orang. Nah, ini kita cek dulu. 19.600.000 sudah benar. Nah, ini kita klik lanjut. Nah, kalau sudah jangan lupa untuk disimpan. Ini klik simpan. Nah, sudah disimpan. Kita coba lihat ya ke daftar laporan. Nah, kalau untuk pembayaran beban, ini kira-kira masuknya kemana? Ini pembayaran beban kan masuknya ke laporan laba rugi ya. Ini coba kita cek ya ke laporan laba ruginya. Nah, ini tanggalnya. Nah, ini kita lihat masuk ke beban operasional. Nah, ini minggu lalu sudah sempat ada pembayaran
500.000 untuk pembayaran listrik ya. Nah, ini sudah masuk ya beban gaji, upah, dan honorer. Beban operasionalnya bertambah jadi 20.100.000. Nah, ini kita minus ya. Pemasukannya belum ada jika dibandingkan penjualannya yang baru mendapatkan 7 juta. Dibandingkan pengeluarannya ini banyak. Itu minus 12.200.000. Nah, gimana caranya bisa laba bersihnya ini nggak minus? Ya, kita misalnya pengurangan beban listriknya jangan banyak-banyak dinyalain lampu kalau misalnya pagi seperti itu. Lalu karyawannya boleh ditarget sehari penjualannya harus dapat berapa gitu. Ini kan penjualannya ya masih sedikit ya. Kalau sudah ini kita tutup. Kita tutup juga. Nah, sekarang kita ke contoh kasus yang kelima. Untuk contoh kasus yang terakhir ini pada tanggal 10 Oktober 2023, PT Perusahaan AC membeli meja kantor Informa sebanyak 1 buah seharga 800.000 kepada PT Informa. Nah, ini pada tanggal 10 Oktober membeli meja kantor Informa 1 buah seharga 800.000 kepada PT Informa. Sekarang kita kembali ke Akurat Online-nya. Nah, untuk kasus yang kelima adalah pembelian aset. Nah, gimana cara untuk melakukan pembelian aset? Ini kita ke menu pembelian, lalu ke faktur pembelian. Nah, ini untuk pemasoknya kita tulis tadi PT Informa ya. Ini sudah sempat saya masukkan. Kalau semisal belum ada, ini tinggal diklik seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Misal PTZ gitu ya. Nah, PTZ kan belum ada, nanti tinggal dimasukkan. Nah, kalau tadi PT Informa ya tinggal ditulis PT Informa. Tadi pembeliannya tanggal 10 Oktober. Nah, selanjutnya kita klik ke cari atau pilih barang atau jasa. Nah, ini sudah sempat saya masukkan juga pembelian asetnya. Nah, jika belum, nanti masuknya ke bagian ini. Pembelian aset. Ini diklik, nah ini kita tulis misalnya asetnya tadi meja kantor Informa. Belinya 1, harga satuannya itu 800.000 tadi ya. 800.000, nah ini kita klik, ini PPN-nya kita silang aja. Nah, gitu. Kalau sudah nanti tinggal klik lanjut. Cuman karena ini sudah ada di data saya, jadi ini nggak saya masukkan lagi. Tinggal saya klik yang ini aja. Pembelian aset. Tadi kita masukkan meja kantor Informa 1. Informa 1, banyaknya tadi, ini harganya 800.000. Kita klik, PPN-nya kita silang. Info lainnya ini kita tulis tanggal 10 Oktober 2023 beli meja kantor Informa 1 buah 800.000. Nah, ini kita cek dulu lagi. Kalau sudah, kita klik lanjut. Nah, ini kan sudah masuk di sini. Selanjutnya kita ke yang menu ini. Info lainnya, kita klik. Nah, ini kan ada nomor faktur. Nomor faktur ini harus diisi. Karena apa? Logikanya kan ada tagihan di Informanya kan. Nah, itu pasti ada nomor tagihannya berapa. Nah, itu nanti yang kita masukkan di sini. Nah, ini kan kita buat sendiri ya contoh kasusnya. Jadi kita tulis aja misal 001. Nah, ini kalau sudah kita bisa simpan. Ini kita klik simpan. Dan klik simpan. Nah, ini sudah masuk kan, ini sudah ada muncul biru-birunya. Sekarang untuk melakukan pembayarannya atau pelunasannya gimana? Sama, kita masuk ke bagian pembelian, ke pembayaran pembelian. Nah, ini kita bayar ke PT Informa tadi ya.
mau bayar lewat ini, Bank BCA, tanggal bayarnya. Nah, ini semisal ini saya buatnya adalah kita beli dan langsung kita bayar. Kadang kan ada ya kalau pembelian misalnya meja, kita mau custom, itu pasti hari itu nggak bisa jadi kan, nggak ready. Jadi otomatis pembayarannya itu biasanya pelunasan ketika barangnya sudah jadi. Nah, ini kita bikin ceritanya seolah-olah hari itu juga barangnya ada, ready. Jadi langsung kita beli, kita bayar. Ini tanggalnya jadi tanggal 10. Ini kita klik ini 001 tadi ya, 800.000. Kita klik, kita cek. Kalau sudah, klik lanjut. Ini kita klik hitung nilai pembayaran juga. Nah, kalau sudah ini kita simpan. Kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya, biru-birunya kita simpan. Ini kita close dulu. Nah, ini tadi kan kita cuma masuk ke transaksi pembayarannya aja. Lalu gimana cara kita pengakuan asetnya? Nah, ini untuk pengakuan asetnya kita masuk ke bagian aset tetap. Kita klik, lalu aset tetap. Ini kita masuk ke yang warna hijau. Ini data barunya bisa kita silang aja. Ini kan masih bentuknya draft karena belum diakui kan tadi asetnya. Nah, ini kita klik. Ini meja kantor Informa, tanggal belinya tadi 10, barnya juga 10. Faktur pembeliannya ini 001, benar kan ya? Nah, ini untuk akun asetnya kita pilih, kan meja kantor Informa masuknya ke peralatan. Ini kita klik peralatan. Nah, kalau sudah, ini kita klik ke yang selanjutnya. Kategori aset ini kita belum ada kan ini untuk kategori aset. Nah, ini kita masukkan dulu datanya. Kategori asetnya. Ini kita masuk ke aset tetap. Kategori aset. Lalu kita klik meja kantor Informa. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, ini kita silang ya, coba. Kembali ke aset tetap tadi, kita coba kategori. Nah, sudah muncul kan meja kantor Informa. Kita klik. Ini catatan 10 Oktober 2023, beli meja kantor Informa 1 buah 800.000. Nah, ini kita cek lagi. Ini juga sudah. Nah, ini kantor pusat. Nah, kalau sudah, ini kita simpan. Nah, sudah warna hijau kan? Ini tadi kan masih belum ya. Nah, ini tandanya asetnya tadi sudah diakui di perusahaan kita. Nih, kita silang aja. Sekarang kita coba melihat transaksi-transaksi yang sudah dilakukan tadi ya. Daftar laporan. Lalu kita ke buku besar, keseluruhan jurnal. Ini kita cari. Nah, kita lihat. Nah, penerimaan penjualan tadi kan pada PTE tadi ya. PTE tadi yang beli cuci yang 7 unit tadi ya ini. 1.750.000. Nah, aset tetapnya ini tadi meja kantor Informa 800.000 masuk ini ya peralatan pada pembelian aset. Nah, lalu ini di faktur pembeliannya masuk pembelian aset pada utang usaha. Sekarang sudah balance kan ininya. Tanggal 10 Oktober tadi. Ini juga ada tanggal 10 Oktober yang kita tadi bayar beban gaji pada Bank BCA sebesar 9.600.000. Pembayaran pembelian tadi ini yang 800.000 tadi yang ini ya, yang pembelian aset tadi. Nah, sekarang coba kita cek pada neracanya. Neraca. Nah, ini
Nih ada nilai peralatannya tadi kan kita beli harganya 800.000. Nah, jumlah ekuitas 87, 800. Ini laba tahun ini masih minus ya. Nanti kita coba-coba lagi lah masukin ke penjualannya tadi. Supaya nggak minus. Sudah sih ini aja sepertinya ya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan ataupun kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.